Selamat malam jemaat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali. Good evening everyone, good to see you all again. Hari ini adalah hari yang sungguh istimewa bagi kita semua, hari Jumat Agung, di mana hari ini Tuhan kita Yesus Kristus telah menggenapkan karya kasih Allah Bapa kita yang telah menyelamatkan kita semua melalui pengorbanan dirinya. Today is a very special day for all of us. Good Friday is the day where our Lord Jesus Christ has fulfilled God's creation of His love and salvation for us through the sacrifice of Jesus Christ. Let's prepare our heart and mind to come to His holy presence in meditation and prayer. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Colossians chapter 1 verse 19 and 20. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab Kolose pasalnya yang pertama ayat 19 dan 20. Saya akan membacakannya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan memuji dan menyembah-Nya sambil kita merenungkan pengorbanan-Nya di kayu salib, beneath the cross of Jesus, di kaki salib Yesus.
sehingga kami semua beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Ya Tuhan, berbicaralah pada kami pada hari ini melalui hamba-Mu Pendeta Paul. Kiranya firman-Mu dapat meneguhkan iman percaya kami padamu dan dapat selalu kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk segala sesuatu yang Kau lakukan bagi kami, yang jauh melampaui apa yang kami pikirkan atau apa yang kami minta ya Tuhan. Kami ingin serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Father God, we gather this evening with a grateful heart. We thank You for Your love for us. You have sent Your one and only Son, Jesus Christ, to save us. Thank You, Lord Jesus, for Your sacrifice. You were willing to be beaten up, insulted, and died in a horrific death on the cross in order for all of us to have salvation and an eternal life. Father God, speak to us tonight through Your servant, Pastor Paul. May Your word strengthen our faith. We lift up this service to Your hand. In Jesus' name we pray. Amen. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan lagi dengan pujian The Old Rugged Cross, Salib Hina.
Marilah kita pujikan nama Yesus sebelum kita masuk di dalam doa. Let us sing the song, The Name of Jesus. Pada sore hari ini kami boleh datang menghadap-Mu untuk berdoa kepada-Mu. We thank you, Heavenly Father, that this early evening we can come to you in your presence to worship and to pray. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami di masa yang lampau. Thank you, Heavenly Father, for all your blessings that you have given us in the days past. Kami juga datang mengakui kami adalah orang-orang berdosa. Kami mohon ampunilah dosa kami dan basuh kami kembali dengan darah-Mu. We also come before you to confess that we are sinners. So we pray, Father, may you forgive us and cleanse us with your blood. Bapa dalam surga, secara khusus kami ingin naikkan doa buat anak dari saudari Lingling yang tengah terbaring di rumah sakit, saudari Andri. Kami memohon, tumpangkanlah tangan-Mu atasnya dan sembuhkanlah Andri. Heavenly Father, we want to pray for Andri, the daughter of our sister Lingling, who is in the hospital. May you extend your hands of healing upon her. And Father, please restore her to good health again with your power. Bapa, kami pun datang kepada-Mu untuk memohon, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. And now we also pray, may you speak to us. We are ready to listen to you. Dan biarlah ya Bapa, Engkau menghadirkan kami di Bukit Kalvari dan melihat Engkau yang dipaku di kayu salib. And we pray, Father, may you take us to the hill of Calvary for us to see Jesus our Lord on the cross, crucified. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. In the name of our Lord and our Savior Jesus, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah pada
malam hari ini adalah ia haus, tapi ia berada dalam kasih Allah dan rencana Allah. The theme of tonight's message is, he thirsts, but he is in God's love and in God's plan. Marilah kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga 30. Please turn your Bible to the Gospel of John chapter 19 verses 28 to verse 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. John 19:28 to 30. Later, knowing that everything had now been finished, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it and put the sponge on a stalk of the hyssop plant and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Saudara, 3 kata terakhir yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib adalah, aku haus, sudahlah selesai, dan Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. The last 3 words of Jesus on the cross are, I am thirsty, it is finished, and Father, into your hands I commit my spirit. Saudara, penting untuk kita mengerti keadaan Tuhan kita Yesus secara jasmania pada saat itu. It is really important that we understand the physical condition of Jesus right at the moment. Saudara, saya akan meminta saudara untuk mundur ke belakang. I'd like you to go back to the few hours before he was crucified. Saudara, dia malam hari sebelumnya, dia mengajak para murid untuk merayakan hari Paskah bersama. Dan biasanya makan bersama pada hari Paskah itu dimulai setelah matahari terbenam, jadi sekitar jam 6 sore, dan biasanya berlangsung sekitar 3 jam. The night before he is crucified, he has a Passover meal with his disciples. And usually, Passover meal starts at sundown. So it's about 6 o'clock and lasts for about 3 hours. Nah, jadi kita bisa perkirakan sekitar jam 9 malam, Yesus dan para murid pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. So we can then guess that maybe around 9 o'clock, Jesus and the disciples go to the Garden of Gethsemane to pray. Kita tidak tahu berapa lama dia itu berdoa, tapi diduga beberapa jam, jadi sekitar mungkin tengah malam, dia itu ditangkap. Dan dari titik itu, dia dibawa menghadiri persidangan demi persidangan. We don't know exactly how many hours he is in the garden praying with his disciples, but we guess maybe at least a few hours. So most likely it is around midnight that he is arrested. And from that point on, he goes to trial after trial. Saudara-saudara, sebelum keesokan harinya dia dibawa ke Bukit Golgota atau Kalvari, dia mengalami penyiksaan. Before he's taken to Calvary on the next day, Jesus our Lord is subjected to extreme torture.
Saudara, setidak-tidaknya dia diberikan 40 lecutan. Dan pada akhirnya tentara meletakkan mahkota duri di atas kepalanya. He's given about 40 lashes of scourge. And the soldiers in the end put a crown of thorn over his head. Nah saudara, kita tahu dia begitu kecapean dan begitu lemah, sehingga pada akhirnya dia tidak kuat memikul balok kayu yang akan menjadi salibnya ke Bukit Kalvari. We know that he is so exhausted that he cannot carry the cross all the way to Calvary anymore. Nah saudara-saudara, dia kira-kira disalib sekitar jam 9 pagi dan penyaliban berlangsung sekitar 6 jam hingga kira-kira pukul 3 sore. Dan pada saat itulah Tuhan kita Yesus mati. He's crucified at around 9 a.m. in the morning, and the crucifixion lasted for about 6 hours until 3 p.m. And that's the time when he died. Jadi saudara, kita bisa simpulkan bahwa Tuhan kita Yesus tidak makan dan tidak minum sekitar 18 jam. So most likely, Jesus is without food and water for a total of 18 hours. Saudara, ucapan atau teriakannya, "Aku haus," bukanlah sebuah keluhan, juga bukanlah sebuah permintaan untuk diringankan penderitaannya. When Jesus says, "I thirst," it is neither a complaint nor a desire to ease the suffering. Kita tahu itu karena pada awalnya dia disalib, dia ditawarkan anggur yang dicampur dengan empedu dan rempah bernama mur. Itu adalah minuman yang biasanya diberikan kepada orang yang disalib untuk mengurangi rasa sakit mereka. Nah, kita tahu Tuhan kita Yesus menolak. We know that when he says, "I thirst," is not actually a desire to ease the suffering, because in the beginning, he was actually offered wine mixed with gall and myrrh. It's a drink that is usually given to those who are crucified to alleviate the pain. But we know that Jesus refused. Nah pertanyaannya, kenapa kok dia menolak sewaktu pada awalnya dia ditawarkan minuman yang bisa mengurangi rasa sakitnya? The question is why? Why does Jesus refuse? Because he wants to suffer the full suffering. Dia sedang menanggung dosa dunia. He's carrying the burden, the sin of the whole world. Dan dia ingin kematiannya menjadi kematian yang membayar semua dosa manusia. And he wants his death and his suffering to pay the penalty of the sin of mankind. Saudara, namun saudara, perkataan Tuhan kita Yesus, "Aku haus," sebetulnya juga adalah menunjukkan saudara bahwa dia ini adalah seorang manusia. Ya, nah saudara, dia itu mau diberikan minuman supaya dia bisa mengatakan dua kata terakhir, yaitu sudahlah genap atau sudahlah selesai, dan Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Sebab kalau dia tidak diberikan sedikit pun air atau dalam hal ini anggur, dia tidak akan bisa mengatakannya lagi. Karena setelah 18 jam tidak ada air yang masuk dan darah yang keluar begitu banyak, dia mengalami dehidrasi. Pastilah bibirnya, lidahnya kering sekali dan tidak bisa lagi dia mengeluarkan perkataan. Without any liquid, he would not be able to say anything anymore because he's been without water for so many hours. So must be the lips and the tongue are so dry.
Nah, jadi itulah sebab dia berkata, aku haus. Supaya dia bisa diberikan sedikit cairan. Sehingga dia bisa mengatakan dua kata yang terakhir itu. And that is why he says what he says. I thirst. So he can say those last two words. It is finished. And Father, into your hands I commit my spirit. Nah, saudara, namun perkataan aku haus juga mencerminkan penderitaannya sebagai seorang manusia yang begitu hebat. The words I thirst also shows his full humanity of Jesus, which is his excruciating suffering. Benar-benar dia sedang menderita. He is really in pain. The pain is just excruciating. Nah, pertanyaan yang kita mau ajukan malam ini adalah, mengapakah Tuhan menciptakan kita? Bukankah dia sudah tahu bahwa kita akan berdosa? Dan untuk menebus dosa kita, dia akan harus turun ke dunia dan mati untuk kita. So the question is, why did God create us? Knowing full well that we would sin against Him, and to redeem us, He would have to come to the world and die for us. Saudara, kita kalau tahu ini akan membawa bencana buat kita, kita akan menghindar. If we know that something is going to do something bad to us or harmful to us, we will stay away from it, won't we? Tapi kenapa Allah kok tetap menciptakan kita? Dia sudah tahu dia akan harus nanti mengutus putranya ke dunia ini dan menderita sebegitu hebatnya untuk menebus dosa kita. So why did God create us? He already knew that one day we would rebel against Him, sin against Him, and to redeem us, He would have to come to the world and die that excruciating death on the cross. Saudara-saudara, inilah jawabannya. Yaitu karena Allah mengasihi kita. And the answer is because God loves us. Saudara, kita mesti mengerti bahwa Allah adalah kasih. Dan karena Dia adalah kasih, maka Dia mengasihi kita. Because He is love, He loves us. So we need to understand the nature of God, that He is love. Nah, saudara, dan kasih inilah yang akhirnya mendorongnya untuk mengutus Yesus ke dunia dan mati untuk kita. And this love is what propelled Jesus to come to the world and die for us. Dan kasih inilah yang membuat Yesus sanggup menanggung penderitaan di kayu salib. And also this love is what made Jesus able to bear the pain of crucifixion. Jadi inilah jawabnya, saudara. Allah adalah kasih. Maka karena Dia kasih, Dia menciptakan manusia dan Dia mengasihi yang Dia ciptakannya itu. Because God is love. So He wants to create us human and to love us human. Meskipun Dia harus membayar harga yang begitu mahal, Dia rela karena itu adalah kasih. Even though He has to pay a great price, He is willing because He loves. Nah, saudara, tapi ada satu lagi. Alasan mengapa Yesus akhirnya juga sanggup menanggung penderitaan di kayu salib. But there is a second reason why Jesus can endure the pain of crucifixion. Yaitu Dia tahu bahwa penyaliban ini adalah rencana Allah baginya. He knows that this crucifixion is God's plan for Him. Kita telah baca tadi, Dia berkata supaya kitab suci digenapi. He already said it, that the scripture would be fulfilled. Beberapa kali suatu Dia memberitahukan para murid bahwa Dia akan mati
Dia selalu berkata supaya apa yang dikatakan kitab suci digenapi. Several times when he warned his disciples that he would be crucified, that the Son of Man would die, he always said that the scripture would be fulfilled. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan kita Yesus tahu bahwa dia berada di dalam rencana Tuhan. So Christ our Lord knows that he is in God's plan. Penderitaannya yang sebegitu besar berada dalam rencana Tuhan. Even his great suffering is in God's plan. Jadi kita bisa simpulkan, saudara, Tuhan kita Yesus bersedia dan sanggup menderita penyalipan karena dia tahu dua hal ini. Dia berada dalam kasih Allah dan dia berada dalam rencana Allah. So we can then say, Jesus is willing and able to endure the pain of crucifixion because he knows that he is in God's plan and he is in God's love. Saudara, saya akan akhiri dengan pelajaran ini buat kita semua. I'll conclude with this lesson for us all. Apapun penderitaan dan kesusahan yang kita mesti hadapi, kita akan dapat hadapi selama kita tahu kita berada dalam kasih Allah dan dalam rencana Allah. Whatever pain and difficulty we must face, we can face it as long as we know that we are in God's love and that we are in God's plan. Saudara-saudara, hidup tidak sempurna. Kadang kita harus menanggung kesusahan dan penderitaan. Life is not perfect. Sometimes we must endure pain and suffering. Nah, saudara, di saat itulah kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita kasih-Nya. In that moment, it is imperative that we ask God to supply us with His love. Karena sewaktu kita mempunyai kasih, saudara, kita akan nanti sanggup menghadapi apapun itu yang kita mesti hadapi. You see, if we have love, we can face whatever it is that we must face. Kalau kita mempunyai kebencian, saudara, hal yang teringan sekalipun tidak akan bisa kita hadapi. On the contrary, if we only had hatred, even the smallest thing, we can never overcome. And if we have love, God's love, whatever it is, we can face it. Nah, yang kedua adalah kita mesti yakin kita hidup dalam rencana Allah. And secondly, we need to be sure that we are in God's plan. Sehingga apapun yang kita alami, kita tahu inilah rencana Allah buat kita. So whatever happens to us, we know it is God's plan for us. Nah, selama kita tahu ini dalam rencana Tuhan, kita akan juga tenang. So long as we know that this is God's plan for us, we will have peace and we can face it. Karena inilah pelajaran dari kayu salib. This is the lesson of the cross. Kasih Allah dan rencana Allah. The lesson of God's love and God's plan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menderita di atas kayu salib untuk kami. We thank you, Heavenly Father. Oh Lord Jesus, you have suffered for us on the cross. Bapa dalam surga, biarlah kami hidup sebagai orang yang sudah Tuhan tebus. And now we pray, Father, may we live as your redeemed people. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Please hear our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.
Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhan yang telah disampaikan tadi. Thank you, Lord Jesus, for your great love for us and for fulfilling God's beautiful plan for us. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, baiklah kita renungkan penderitaan dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Kita akan menyaksikan tayangan dan juga mendengarkan beberapa pujian yang akan dibawakan oleh saudara-saudara kita, Winnie, Randy, dan Stacy. Before we partake the Holy Communion, let us meditate of how great our Lord Jesus, how our Lord Jesus Christ has suffered for us. We will watch a slide presentation and listen to some offering of praises by Winnie, Randy, and Stacy. Yesaya 53. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu.
he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah.
orang menempatkan kuburnya di atas orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Oh
Jesus, what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Saya mengundang majelis yang akan melayani untuk maju ke muka.
Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Sebelum kita memakannya, saya meminta Diakon Hari untuk berdoa buat kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau rela mati bagi kami, orang berdosa. Terima kasih karena Engkau berikan kemerdekaan dalam hidup ini. Engkau menggantikan kami. Engkau diolok-olok, Engkau yang disiksa sebagai bukti betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami, Tuhan, kami ingin mengucap syukur untuk pengorbanan yang Engkau buat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memakan roti ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. In the same way after supper he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Sebelum kita meminum anggur yang melambangkan darah Yesus, saya meminta Diakon Joseph untuk berdoa. Tuhan Yesus, Kau begitu rela untuk mati buat kami. Hari begitu penting, Jumat begitu agung. Tuhan Yesus, anggur ini melambangkan darah-Mu yang telah Kau curahkan untuk kami, menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus, dalam nama yang tunggal Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Marilah kita meminum anggur ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, Engkau rela mengutus putra-Mu Yesus Kristus ke dunia, bukan saja untuk menjadi manusia, tapi untuk mati bagi manusia. Dear Heavenly Father, You were willing to send Your Son Jesus to the world, not only to become a man, but to die for men. Bapa dalam surga, begitu besar kasih-Mu, menyerahkan putra tunggal-Mu bagi kami untuk menembus dosa kami. Oh Heavenly Father, how great Your love is, that You are willing to send Your one and only Son Jesus to suffer and die for our sins. Bapa, biarlah kami yang sudah ditebus ini senantiasa hidup di dalam Engkau dan untuk Engkau. And so we pray, Father, for us who have been reading, that we will continue to live in You and for You. Kemanapun kami pergi, biarlah kami membawa tubuh Yesus yang telah disalibkan dan mati untuk kami, untuk memberitakan pengampunan dosa. So wherever we are, wherever we go, we pray, may we bring the crucified body of the Lord Jesus to proclaim the forgiveness of sins.
Dan biarlah dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, biarlah kami membawa tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan, yang memberikan kepada kami pengharapan akan hidup yang kekal. And so we pray, wherever we are, wherever we go, may we also bring the resurrected body of the Lord Jesus to proclaim hope of eternal life that you have promised us. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we all pray. Amen. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian syukur, Worthy is the Lamb. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen.